contoh. Beliau adalah paman saya. Sejak kecil, paman hidup sederhana bersama kedua saudaranya. Ketika seusiaku, paman bersekolah di SD Negeri Gebukan 02 sama sepertiku. Saat itu, paman termasuk siswa yang berprestasi. Dari kelas 1 sampai kelas 6, paman telah menjadi juara kelas. Paman juga sering mewakili sekolah, membawa nama sekolah, dan mengikuti perlombaan baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Dan hebatnya lagi, setiap perlombaan paman selalu membawa pulang piala. Kata paman, semua prestasinya berkat bimbingan para guru di sekolahnya, terutama ibu menjadi hati. Paman mengatakan padaku, di balik prestasi yang didapat pasti ada perjuangan keras yang harus dilakukannya. Ketika teman-temannya sedang asyik bermain, paman harus fokus belajar untuk persiapan lomba. Demikian teman-teman, sedikit cerita dari paman. Semoga dapat menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Aska. Kali ini aku akan menceritakan tentang pengalaman nenekku di masa kecil. Sekarang nenekku berusia 70 tahun. Di masa kecilnya, saat berusia 8 tahun, nenekku pernah bermain pisau. Kemudian, dari tangan nenekku teriris pisau hingga mengeluarkan banyak darah. Nah, teman-teman, karena pada zaman dahulu tidak ada perban, maka nenekku berinisiatif untuk menggunakan sesobek kain untuk menutupi lukanya dan diikat dengan karet gelang dengan sangat kencang hingga beberapa hari. Tanpa tersadar, saraf di jari tangan nenekku terputus sehingga menyebabkan harus diamputasi. Hingga sekarang, luas jari telunjuk nenekku tinggal setengah. Nah teman-teman, pelajaran yang dapat kita ambil dari pengalaman nenekku tersebut adalah kita harus lebih hati-hati saat bermain dan kita tidak boleh menggunakan alat-alat yang berbahaya saat bermain. Contohnya seperti pisau dan juga karet gelang untuk mengikat anggota tubuh. Nah teman-teman, semoga ceritaku kali ini bisa menjadi inspirasi buat kalian juga ya. Terima kasih teman-teman. Dah. Halo teman-teman, nama saya Lutfa. Sekarang saya akan menceritakan kisah kakekku dulu waktu masih sekolah. Jadi kata kakekku dulu itu belum ada buku tulis. Jadi kalau misalnya nulis itu pakainya sabak. Sabak itu adalah buku tulis kuno yang terbuat dari lempengan batu karbon yang dicetak segi 4. Nah kalau misalnya nulis itu pakainya grip. Grip itu ya semacam pensil gitulah. Nah terus nanti kalau misalnya dapat nilainya ditaruh di jidat. Jadi dari sekolah ke rumah itu nggak bakal hilang nilainya. Dan nanti sampai rumah bakal dikasih lihat deh nilainya ke orang tua. Dan orang tuanya bisa tahu nilai anaknya berapa. Sekian cerita saya. Sekarang lanjut cerita temanku yang lain ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kristina Cikaputri Veldrika. Di sini saya akan menceritakan pengalaman paman saya ketika masih seusia seperti saya. Paman saya bernama Paman Sumarto. Paman saya bercerita kepada saya bahwa rumahnya itu di samping hutan. Ketika ia berangkat sekolah, ia harus menempuh jarak 2 km lebih tanpa menggunakan alas kaki dan tas karena tidak punya uang untuk membelinya. Kadang-kadang paman saya bertemu dengan ular atau hewan lainnya di hutan. Paman saya mengikuti kegiatan pramuka dan kemah. Ketika kemah, paman saya ditunjuk menjadi pocong untuk menakut-nakuti kelompok lain yang lewat dan bersembunyi lagi. Paman saya dipilih menjadi pocong karena ia sangat jahil. Pernah suatu ketika saat teman-teman paman saya dan paman saya pulang sekolah melewati hutan, mereka bertemu dengan penjual kerupuk yang membawa kerombolan besar. Mereka ketakutan lalu bersembunyi di bawah pohon kopi karena mereka mengira penjual kerupuk itu adalah penculik yang akan menculik mereka. Ternyata mereka salah. Penjual kerupuk itu ternyata orang baik. Penjual kerupuk itu mencari mereka satu persatu dan memberi mereka kerupuk. Akhirnya mereka tidak takut lagi ketika bertemu dengan penjual kerupuk. Terima
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Nama saya Talenta Abindia Ulia dari Kuarcap Semarang. Hari ini saya akan bercerita tentang pengalaman nenek saya waktu masih seumuran saya. Nama nenek saya Nenek Rustina. Saya biasa memanggil nenek saya dengan sebutan Uti. Uti waktu itu masih berusia 9 tahun dan duduk di kelas 4 SD. Waktu nenekku sekolah, alat tulis yang biasa dipakai adalah sabek dan grip. Sabek sebagai bukunya dan grip sebagai pensilnya. Sabek terbuat dari lempengan batu tipis sebesar buku. Dan grip adalah benda yang mirip seperti pensil. Dan permainan yang biasa dimainkan oleh nenek saya waktu itu adalah jamuran, bentik, dan gobak sodor. Gobak sodor adalah permainan beregu. Tiap regunya terdiri dari 5 orang. Jika ingin menang dalam permainan gobak sodor, kalian harus bekerja sama dengan baik dan kompak. Dari permainan gobak sodor, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bekerja sama dengan baik dan kompak dapat meraih kemenangan. Sekian cerita dari saya. Semoga menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi kita Pramuka Siaga Garuda. Terima kasih, salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Tirtania Indah Trihapsari dari Pangkalan SDN Kranggel 01 Ambarawa, Kuarcap, Semarang. Di sini saya akan bercerita tentang kehidupan masa kecil nenek saya. Nenek saya terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Nenek saya semasa seumuran saya harus bekerja seperti membantu orang tuanya. Setelah sekolah selalu mencari kayu bakar dan lain-lain. Nenekku sekolah hanya sampai kelas 3 SD karena tidak bisa membayar biaya sekolah. Nenekku harus menjaga ketiga adik-adiknya. Nenekku selalu bermain dengan teman-temannya, hanya seperti bermain kelereng, engklek, umbul atau mainan bergambar, dan egrang. Nenekku juga sering bermain di sungai, di kedung, dan lain-lain. Bagaimana cerita nenek atau kakek atau paman kalian? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.